Berapa banyak sih membaginya itu? 10% untuk zakat, infak, sedekah dari Anda dapat THR. 10-30% ya sampai 30% untuk bayar hutang. Artinya seperti yang tadi saya cerita. Kalau hutang Anda ternyata kepada lingkungan sekitar besar, minimal mulai membayar sebagian. Bikin yang mengasih hutang itu seneng. Anda punya hutang katakanlah misalnya nggak usah gede-gede 1 juta, paling nggak dari yang 1 juta saya alhamdulillah nih ada THR sedikit, saya bayar ya 200.000 atau 250.000, setidaknya sudah 25% Anda punya etikat baik, seperempatnya Anda sudah punya etikat baik untuk melunasi itu. Dan itu menyenangkan. Ya. Ditabung kalau bisa 20% dan untuk kebutuhan pokok. Lihat di sini, hanya 40%. Nah, tentunya kalau kita berada pada situasi tersebut, tentunya seperti layaknya kita terima gaji. Saya sangat yakin bahwa yang bertanya itu juga tidak mendapatkan gaji setiap bulan secara permanen. Dia memiliki pendapatan, tapi tidak memiliki gaji. Apa bedanya? Beda dasarnya adalah pendapatan tidak kontinu sama sesuai dengan tanggalnya setiap bulan apa-apa, tidak. Pendapatan itu dapatnya memang sesuai ya di dunia pendapatan sesuai saatnya didapat. Maka orang-orang yang seperti ini akan jauh lebih memikirkan jauh-jauh hari lebih, harus dia bertindak lebih bijak agar dia bisa memberikan THR buat dirinya dia sendiri. Sehingga dia bisa mengatur semua pendapatan yang udah dipakai untuk bisa mencukupi sesuai kebutuhannya dalam kurun waktu, misalnya sekian bulan, sekian tahun. Itu yang harus dilakukan. Karena mereka juga sadar bahwa mereka tidak terima gaji, apalagi terima THR, tapi mereka memiliki pendapatan. Memiliki pendapatan, usahakan pendapatan itu bisa dipakai untuk kurun waktu yang memang sudah disepakati sesuai dengan kebutuhan. Ada dua hal yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Ini saya bicara pada konsep real yang ada dulu. Sekarang ada produk-produk yang diklaim kalau kita mengambil pinjaman melalui produk tersebut, dalam hal ini produk yang berdasarkan syariah, ya, mereka mengklaim bahwa produk tersebut tidak ada riba, utang di bank syariah, mereka mengklaim ya bahwa tidak ada riba. Kalau itu menjadi sebuah ketenangan hati, silahkan ambil lewat jalur situ. Kita tidak berdiskusi lebih dalam, sebetulnya itu masih riba apa enggak. Nah, saya nggak mau berdiskusi lebih dalam ke arah situ. Tetapi, saya meyakini bahwa begini, kalau lembaga tersebut sudah mendeklar, sudah menyatakan bahwa salah satu produk yang dikeluarkan dari institusinya adalah tidak mengandung riba, karena di sini dia memakai unsur syariah, dan produk itu sebelum diluncurkan sudah ada dewan suro atau dewan-dewan ahli yang di mana isinya adalah para ulama, maka kita sepakat bahwa kata ulama kami mungkin itu adalah wajib kita patuhi, maka kita harus mengikuti saja. Itu membuat hati kita tenang. Ambil ke produk-produk yang memang sudah diklaim bahwa itu tidak riba. Itu yang pertama. Itu yang real ada saat sekarang ini. Yang kedua, Mbak, ya, seperti yang tadi saya cerita, kalau memang ya saat
ini masih harus terpaksa mengambil hutang untuk kebutuhan hidup atau pemenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya pokok, masih harus melewati institusi yang mengandung riba dan kita anggap itu tidak baik, maka seperti yang tadi saya ceritakan, Mbak, ada banyak pintu surga, ada banyak pintu neraka. Kalau kita merasa masih punya kekurangan di situ dosa, maka wajib kita mencari tambahan pahala lain. Ingat, ujung-ujungnya kan kita nanti akan dihisap, akan ditimbang. Mana yang lebih baik? Kalau riba membuat timbangan dosa kita lebih berat, maka fungsi kita adalah menambah timbangan pahala agar bisa mengalahkan timbangan dosa kita. Sehingga kita lulus bahwa kita punya lebih banyak tabungan pahala dibandingkan tabungan dosa. Justru makin sekarang saya menyadari bahwa saya masih punya hutang riba. Saya harus beribadah di tempat yang lain, dari sarana yang lain. Entah itu saya mau melewat sedekah, entah itu saya mau lewat dengan cara tadarus Quran, mempelajari Quran, entah saya harus memperbanyak sholat-sholat baik wajib maupun sunnah, ataupun hal-hal lain yang ujungnya adalah menambah pundi-pundi pahala buat saya. Agar bisa menutupi kekurangan saya karena saya masih harus berlibat. Itu poin yang nomor 2. Dan yakinlah, Mbak itu hanya masih pada masa tertentu. Hutang itu ada masanya, ada tahunnya. Mudah-mudahan umur kita diberi lebih panjang dari waktu pelunasan itu. Sehingga kita sudah tidak perlu riba lagi, ya, tidak perlu berhutang lagi, sudah lunas sesuai dengan waktunya. Dan ketika sudah lunas itu kebutuhan sudah tercapai, kita tidak memunculkan keinginan-keinginan baru lagi, dan kita bisa full menambah pahala-pahala tabungan untuk keberkahan kita, untuk pahala-pahala kita, pundi-pundi pahala kita, sehingga ujung-ujungnya hari akhir ketika kita dihisap, kita menjadi pribadi yang beruntung. Apa pribadi yang beruntung? Pahala hisap kita lebih kita. Itu membuat hati kita tenang, Bang. Karena saya sadar namanya hidup harus melewati fase itu, Mbak. Saya sadar. Jadi ada 2. Yang pertama, untuk menenangkan, pilih yang memang sudah diajukan oleh institusi, sudah disediakan, dan mereka mengklaim bahwa itu tidak ada riba, lewat situ. Yang kedua, kalau sudah terlanjur, sudah sekarang sedang proses, sedang mencicil, sedang terlibat dengan suatu pihak institusi yang masih mengandung riba, ya sudah. Kalau memang belum bisa dilunasi, tetap jalani. Berarti kita sadar bahwa ada hutang yang masih tetap ada terus. Ada kesalahan kita dalam hal itu. Maka jangan fokus pada kesalahannya. Kita harus tutupi dengan hal-hal lain agar bisa lebih tinggi daripada kesalahannya.